Danu adalah seorang pemuda yang gemar mendaki, selalu mencari jalur-jalur baru yang belum dijelajahi. Suatu hari, ia mendengar tentang Gunung Rengganis, sebuah gunung terpencil yang konon menyimpan misteri. Meski penduduk desa di sekitar kaki gunung sering memperingatkan bahaya, hal itu justru membuat Danu semakin tertarik. Baginya, petualangan adalah tentang menantang ketakutan, dan cerita-cerita mistis hanyalah tahayul belaka. Setibanya di desa Sukaraga, Danu berhenti untuk beristirahat. Desa itu kecil, dengan hanya beberapa rumah dan penduduk yang ramah tetapi terlihat waspada. Pak Surya, kepala desa, mendekati Danu saat ia sedang menyiapkan perlengkapan mendakinya. "Nah, kau harus berhati-hati, jangan mendaki saat malam," kata Pak Surya dengan nada tegas. Danu tersenyum tipis. "Saya sudah mendaki banyak gunung, Pak. Saya tahu apa yang saya lakukan." Pak Surya menggelengkan kepala. "Gunung ini berbeda. Jika kau tersesat, kau mungkin menemukan desa Terawang. Jika itu terjadi, kau tidak akan bisa kembali." Cerita itu membuat Danu penasaran. "Apa itu desa Terawang?" tanyanya. Pak Surya menghela napas. "Itu adalah desa yang hilang, terjebak di antara dunia manusia dan dunia lain. Mereka yang masuk ke sana jarang kembali. Kalaupun mereka kembali, mereka tidak lagi sama." Meski cerita itu menarik, Danu menganggapnya hanya dongeng untuk menakut-nakuti. Ia memutuskan tetap mendaki malam itu, yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Malam itu, Danu memulai pendakian. Udara dingin dan gelap menyelimuti hutan, tetapi ia merasa percaya diri dengan santer di tangannya. Jalan setapak yang ia ikuti awalnya jelas, namun perlahan mulai memudar. Kabut tebal tiba-tiba turun, membuat pandangannya terbatas. Saat mencoba mencari jalan kembali, ia mendengar suara aneh gemerisik di antara semak-semak. Suara itu terdengar terlalu berat untuk hewan kecil, seperti langkah kaki manusia. "Halo? Ada orang?" panggil Danu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Ketika ia melangkah lebih jauh, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti lampu minyak, berkilauan lembut di tengah kabut. Dengan penuh harapan, ia berjalan menuju sumber cahaya. Danu tiba di sebuah desa kecil, rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, sebagian besar tampak sudah usang dan lapuk. Desa itu seolah terperangkap dalam waktu, seperti potongan dari masa lalu. Lentera-lentera menggantung di setiap sudut, memberikan cahaya redup yang menambah suasana menyeramkan. Danu mencoba memanggil, "Permisi, ada orang?" Tidak ada jawaban. Namun, di salah satu rumah, lampu minyak tampak menyala. Ia mengetuk pintu, dan seorang perempuan tua membuka pintu dengan senyum aneh. "Masuklah, Nak, kau pasti tersesat," katanya dengan suara pelan, tetapi menyeramkan. Meski merasa sedikit ragu, dingin yang menusuk membuat Danu menerima undangan itu. Ia duduk di ruang tamu yang dipenuhi benda-benda antik dan lukisan-lukisan wajah manusia dengan ekspresi ketakutan. Perempuan tua itu menyajikan sepiring makanan dan segelas air. Danu bertanya, "Desa apa ini, Nek?" "Saya belum pernah mendengar desa ini sebelumnya." Perempuan itu menjawab dengan nada datar, "Ini desa Terawang, tempat yang hanya ditemukan oleh mereka yang dipanggil." Jawaban itu membuat Danu merinding. Ia teringat peringatan Pak Surya, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Setelah makan, tubuhnya terasa lemas dan ia jatuh tertidur di kursi. Ketika Danu terbangun, ia berada di sebuah kamar gelap. Bau busuk memenuhi ruangan dan dinding-dindingnya dipenuhi simbol-simbol aneh yang seolah menyala dalam gelap. Di sudut kamar, ada boneka-boneka jerami dengan wajah manusia yang menyerupai penduduk desa. Salah satu boneka itu bahkan memiliki wajah seperti dirinya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, memperlihatkan lorong panjang yang dipenuhi bayangan bergerak. Danu melangkah keluar dengan hati-hati, dan saat itu ia mendengar suara bisikan. "Kau tidak bisa pergi." Ia berlari menyusuri lorong, tetapi setiap kali ia mencapai ujung, ia kembali ke tempat yang sama. Desa itu seperti labirin, memerangkapnya dalam siklus tak berujung. Ketika malam semakin larut, Danu menemukan penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun di tengah desa.
Mereka melantunkan dua dalam bahasa yang tidak ia pahami. Di tengah-tengah mereka, perempuan tua itu berdiri sambil memegang boneka jerami yang mirip dengan Danu. "Kau adalah milik kami sekarang," katanya sambil tersenyum. Penduduk desa perlahan menoleh ke arahnya. Wajah mereka berubah menjadi sosok-sosok mengerikan dengan mata kosong dan senyum lebar. Danu berlari sekuat tenaga, mencoba keluar dari desa itu. Ia menyusuri jalan setapak yang penuh kabut, tetapi setiap kali ia berpikir telah keluar, ia selalu kembali ke titik yang sama. Di tengah keputusasaan, ia menemukan sebuah sumur tua. Entah mengapa, ia merasa sumur itu adalah satu-satunya jalan keluar. Tanpa ragu, ia melompat ke dalamnya. Gelap menyelimuti dan tubuhnya jatuh bebas. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di hutan tempat ia memulai pendakian. Desa Terawang menghilang, seolah tidak pernah ada. Namun, meski ia berhasil keluar, Danu tidak merasa bebas. Bayangan penduduk desa terus menghantuinya. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat sosok perempuan tua itu berdiri di belakangnya, tersenyum dengan mata hitam pekat. Pak Surya, yang mendengar ceritanya, hanya menggelengkan kepala. "Kau mungkin berhasil keluar, tetapi desa Tawang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mereka sudah menanamkan jejak di dalam dirimu." Sejak saat itu, Danu hidup dalam ketakutan. Setiap malam, ia mendengar bisikan, dan dalam kegelapan, ia merasa ada yang mengawasinya. Desa Terawang mungkin tidak terlihat lagi, tetapi Danu tahu bahwa desa itu akan selalu membayangi langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya kembali.